Analisa usaha yang saya buat ini adalah real yang terjadi di peternakan saya. Jadi ini bukan teori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat peternak dimanapun berada, semoga hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, teman-teman, pada kesempatan ini saya ingin membagikan satu hal yang menjadi inti dari proses budidaya ayam kampung super, yaitu analisa usaha budidaya ayam kampung super. Nah, teman-teman, sebelum lanjut, barangkali ada baiknya teman-teman subscribe terlebih dahulu channel saya ini agar saya lebih bersemangat lagi untuk membagikan pengalaman-pengalaman saya selama beternak ayam kampung super. Sekedar informasi teman-teman bahwasanya saya sudah beternak ayam kampung super semenjak tahun 2013 sampai dengan saat ini tahun 2020, jadi kurang lebih sekitar 7 tahun. Nah, teman-teman, analisa usaha yang saya buat ini adalah real yang terjadi di peternakan saya. Jadi ini bukan teori, ini memang real yang saya alami selama saya beternak ayam kampung super. Akan tetapi memang dari jumlah pakan ayam kampung itu memang bisa berubah sesuai dengan cuaca yang ada di tempat teman-teman. Seperti di tempat saya ini memang cuacanya agak panas ya, suhunya agak panas, bisa siang itu bisa mencapai sampai 33 sampai 34 derajat. Nah, sebagaimana juga pengalaman di beberapa pembeli DOC saya di daerah-daerah yang lebih dingin, jumlah pakannya akan berubah dari standar yang saya berikan kepada mereka. Nah, langsung saja teman-teman, ini dia analisa usaha budidaya ayam kampung super versi Cendana Auko Farm. Nah, teman-teman, ini dia analisa budidaya ayam kampung super yang saya sudah buat tadi. Namun sebelum masuk di analisanya, terlebih dahulu saya sampaikan dulu asumsi agar supaya memudahkan kita dalam memahami analisa usahanya. Baik, asumsinya yang pertama, jumlah ayam 100 ekor. Kemudian yang kedua, ayam tersebut kita pelihara sendiri, artinya tidak ada biaya untuk menggaji karyawan. Kemudian yang ketiga, angka kematian itu 5%. Nah, angka kematian 5% ini adalah angka rata-rata yang memang terjadi di peternakan ayam joper, termasuk di peternakan saya. Akan tetapi ini memang mungkin bisa sampai 7% atau bahkan ada yang hanya sekitar 1-2%. Jadi kira-kira rata-ratanya sekitar di 5%. Nah, kemudian asumsi keempat, pakannya di umur 0 sampai dengan 28 hari kita gunakan pakan starter. Nah, di sini saya menggunakan pakan dari Java Comfit yaitu DB1. Kemudian asumsi kelima, umur 29 hari sampai dengan panen saya menggunakan pakan campuran. Nah, pakan campuran ini terdiri dari apa saja? Kita masuk pada asumsi yang keenam, yaitu pakan campurannya terdiri dari konsentrat broiler 30% ditambah dengan jagung giling 70%. Nah, teman-teman, itu asumsinya. Kemudian kita masuk di dalam analisa budidaya ayam kampung super. Nah, di sini memang lumayan panjang ya ini. Nah, nanti teman-teman mungkin bisa screenshot saja agar supaya lebih menyingkat waktu. Ini untuk budidaya sampai dengan 4 minggu pertama. Kemudian di minggu ke-5 sampai dengan minggu ke-8 ini. Nah, kemudian di minggu ke-8 ini baru bisa memanen sekitar 50% dari total populasi kita. Nah, sehingga kita harus melanjutkan pemeliharaannya sampai pada minggu ke-9.
Nah, ini minggu ke-9-nya 70 gram dikali 7 hari sama dengan 490 gram dikali 50 ekor sama dengan 24.500 gram atau 24,5 kilogram. Nah, kemudian ini hasil penjumlahannya, dan di minggu ke-9 ini seluruhnya sudah bisa kita panen. Nah, kemudian penjumlahannya di sini total biayanya 2.430.000. Kemudian ini keuntungannya per 100 ekor kita bisa mendapatkan keuntungan Rp894.400. Akan tetapi teman-teman, di sini jumlah keuntungan ini bisa terpengaruh oleh beberapa hal yang ada yang saya tulis di sini. Barangkali di sini seperti harga bibit ayam di setiap daerah tentu saja berbeda-beda. Di tempat kami itu harga DOC-nya itu 9.000 per ekor. Kemudian harga pakannya juga tentu saja setiap daerah berbeda-beda. Nah, di tempat saya pakan untuk starter itu DB1 harganya 415.000 per karung yang isi atau yang ukuran 50 kg. Kemudian yang ini yang pakan konsentrat broiler untuk mencampur jagung giling itu per karungnya yang isi 50 kg itu harganya 495.000. Nah, ini dari sini mungkin teman-teman bisa menghitung sendiri ya untuk berapa biaya yang harus teman-teman keluarkan untuk memelihara ayam 100 ekor. Nah, teman-teman di sini perlu saya jelaskan ada beberapa hal. Yang pertama, produk Java Confit DB1 atau yang sejenisnya seperti Bravo 511, BP11 itu adalah produk yang sudah finish. Artinya teman-teman sudah tidak boleh lagi mencampur dengan pakan yang lain, seperti mungkin mencampur dengan jagung atau mencampur dengan dedak. Itu tidak direkomendasikan, karena kalau seandainya teman-teman mencampur dengan produk lain seperti jagung, nanti kandungan gizi atau lebih khususnya protein yang terkandung di dalam pakan tersebut otomatis akan menurun jauh dari standar kebutuhan ayam kita. Kebutuhan ayam di usia 0 sampai dengan 4 minggu itu kebutuhannya sekitar 20%. Nah, pakan Confit Java ini yang khususnya yang DB1 itu mengandung protein 20 sampai dengan 22%, sehingga ini sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan protein ayam yang kita pelihara. Nah, kemudian konsentrat broiler yang kita gunakan untuk mencampur jagung giling ini kandungan proteinnya itu mencapai 40 sampai dengan 42%. Sehingga inilah konsentrat yang bisa kita gunakan untuk mencampur jagung giling. Tujuannya agar supaya untuk menekan harga pakan. Artinya dengan menggunakan konsentrat broiler 30% ditambah dengan jagung giling 70%, maka kita akan mendapatkan harga per kilonya yaitu 5.300 ini. Itu untuk di tempat saya dengan harga konsentrat broiler itu per karungnya 495.000. Nah, barangkali teman-teman bisa menghitung saja sendiri. Ini kebutuhan pakan, dan ini memang yang sudah biasa saya lakukan di peternakan saya. Baik teman-teman, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa di like and subscribe. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.